Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Di Al-Madinah sampai sekarang banyak orang jualan buka toko samping masjid. Begitu azan toko tutup. Kenapa teman-teman yang pengusaha tidak kumpul? Keluarkan manhaj Nabi, saling berinteraksi. Kalau butuh beras, datangi ikhwah kita yang ini. Kalau butuh pakaian, kita populerkan yang ini. Kalau butuh makanan, kita dorong yang ini. Kalau butuh barang-barang, kita populerkan yang ini. Begitu antum persatukan sedemikian rupa, maka demi Allah saya katakan, apa yang pernah dicapai umat di masa lalu, kita bisa wujudkan di masa kini. Kenapa teman-teman misalnya yang pengajar, yang dokter tidak bikin kumpulan dokter-dokter muslim? Lalu anda keluarkan ayat-ayat Quran tentang kedokteran. Yang dokter mata, keluarkan ayat-ayat mata dalam Al-Quran. Yang dokter telinga, keluarkan ayat-ayat telinga dalam Al-Quran. Yang dokter gigi, keluarkan ayat-ayat lisan, ayat-ayat gigi dalam Al-Quran. Ada. Itu yang kita inginkan. Jadi kalau momentum ini cuma sekedar datang, menikmati acara, lantas pulang, lalu apa bedanya dengan yang kumpul-kumpul di tempat lain? Itulah hijrah. Itulah hijrah. Kita duduk sekarang sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Termasuk kami diskusi dengan para ustaz. Para ustaz juga begitu, jangan cuma datang, nyampaikan, pulang. Tidak, kita harus duduk bareng-bareng. Kita petakan teman-teman kita ini. Kita baru duduk saja, foto kita menyebar bersama, teman-teman sudah senang. Yang paling dikhawatirkan kadang-kadang ada ustaz satu tidak sepakat dengan ustaz lain, tidak sepakatannya dipublikasikan kemudian. Perselisihannya dipublikasikan. Kalau ustaznya sudah berselisih, bagaimana dengan umatnya? Kita harus lebih dulu memberikan contoh pada teman-teman kita di sini. Karena itu teman-teman sekalian, kalau ini bisa kita kerjakan dengan baik, transformasi kehidupan kita bisa arahkan mendekat kepada Allah, maka apa jaminannya? Kita turunkan Quran surah ke-9 ayat ke-20. Derajat tertinggi dari manusia biasa yang pernah hidup di bumi. Langsung kata Allah mengatakan a'zamu darajatan indallah. Orang-orang yang mau hijrah itu akan diberikan derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia ada di muka bumi, dia belum pulang kepada Allah, bentuk derajatnya ditemukan di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-100. Paling kiri sebelah bawah. Perhatikan kalimat Qurannya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang memantapkan dirinya untuk mau berhijrah mendekat kepada Allah dan dia masih punya waktu untuk hidup, dia pengen berubah lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Allah, maka kata Allah, saya akan berikan keutamaan saat di dunia. Yang pertama, perhatikan teman-teman sekalian, saya mulai dari paling ujungnya dulu. Sa'ah, kelapangan, kedamaian, ketentraman, ketenangan dalam hatinya. Di mana sa'ah yang pertama dalam bahasa Arab bisa berarti al-hudu wal itmi'nan, keadaan yang tenang, damai, enak, yang sebelumnya nggak pernah dapat. Kalau nggak percaya silakan ya. Teman-teman nggak pernah ikut ta'lim, biasanya kumpul, ngobrol nggak jelas, tiba-tiba datang ke majelis ilmu. Awalnya nggak mudah, kadang duduk paling belakang. Setelah itu rapat-rapat pengen ke tengah. Nanti akan tiba masanya, Anda akan merasakan ketika nikmat itu datang, ketinggalan sekali ta'lim, sudah gelisah. Dulu mau tahajud masih kalah sama bola. Ketinggalan tahajud semalam, Anda bisa gelisah. Subuh sekarang 4.34, Anda bangun jam 4.30, adzan subuh belum berlangsung. Ketika Anda bangun, Anda katakan, ya Allah terlambat saya, padahal subuh belum dimulai. Sebelumnya nggak begitu. Di orang-orang hijrah itu, pertama kali yang didapatkan itu bukan dunia. Dimohon maaf ya, kalau teman-teman datang ke sini hanya mencari dunia untuk hijrah, Anda salah. Anda keliru tempat. Karena pertama kali
kali orang mendapatkan kenikmatan dalam hijrah, Allah tidak akan berikan dunia. Jangan Anda pengen hijrah untuk mendapatkan keuntungan dunia yang banyak, terlalu kecil. Nanti kalau sudah nikmat, maaf ya, sudah nikmat salat tahajudnya, nikmat baca Qur'annya, nikmat ta'limnya, kata Allah, muraghaman katsira wasa'ah, kami akan bentangkan tempat-tempat yang luas di bumi untuk mengantarkan rezeki yang sebanyak-banyaknya sampai dia puas. Awalnya mungkin ada yang hilang, pengen hijrah, datang ke masjid, begitu sholat pulang keluar sepatu hilang, ada yang sendal habis, ada yang tas lenyap. Tapi dia bertekad pengen terus ke masjid, pengen terus ke masjid, pengen terus ke masjid. Begitu mendapatkan kenikmatannya, tiba Allah itu kembali lagi. Karena rezeki pencuri, rezekinya yang halal. Rezeki orang hijrah diberikan yang terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu yang paling indah tamannya. Orang hijrah berpeluang mendapatkan bagian dari taman-taman surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibacakan. Jadi di dunianya dijamin oleh Allah, pertama tenang dulu. Bukan dunia dulu. Setelah tenang, setelah nikmat, dunia datang. Karena kalau orang sudah bisa menaklukkan dunia, dunia ini kecil kata Nabi. Siapa yang kenal Imam Malik, angkat tangan. Yang tahu Imam Malik, angkat tangan. Saya kasih 1 juta rupiah malam ini juga. Yang tahu Imam Malik, ikhwan laki-laki. Yang tahu Imam Asy-Syafi'i, angkat tangan. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Gak ada yang tahu. Baik, padahal saya bawa di kantong saya sudah siapkan. Baik, Al-Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Imam Malik, beliau lahir di kisaran 94-95 Hijrah. Gurunya Imam Asy-Syafi'i. Satu kali Al-Imam Asy-Syafi'i berdiskusi dengan Imam Malik. Kata Imam Malik gurunya, ada rizki yang kita nggak cari pun Allah akan antarkan. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, tidak bisa guru, menurut Al-Quran cari dulu baru dapat. Cari dulu baru dapat. Rizkinya memang sudah diatur. Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki sudah diatur, akan diturunkan. Tapi cara Allah menurunkan kita cari dulu. Dibacakan Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kata Imam Malik, itu yang teoritis, yang kita cari. Ada yang saat kita kerjakan rizki datang sendiri. Imam Asy-Syafi'i kemudian meninggalkan majlis gurunya Imam Malik, lalu pergi beliau keluar. Begitu saat keluar, menemukanlah kemudian orang sedang panen anggur, inab. Saat dipanen anggurnya lebih banyak dari pekerjanya. Imam Asy-Syafi'i mendaftarkan diri, saya pengen ikut memanen anggur itu. Begitu dipanen oleh Imam Asy-Syafi'i dengan pekerja lain, pemilik anggurnya menghadiahkan anggur yang banyak. Begitu dihadiahkan, senang Imam Asy-Syafi'i. Bukan senang karena dapat anggurnya, tapi senang karena merasa bisa mengalahkan pendapat gurunya. Saya nyari dulu, saya panen dulu, baru saya dapat anggur. Kalau saya kemudian nggak ikut ke situ, nggak mungkin saya dikasih anggur. Jadi rizki itu cari dulu baru dapat. Saking bahagianya, dibawalah anggur itu kepada gurunya, dipersembahkan, guru, ini ada anggur yang nikmat, silakan dicicipi. Begitu sedang mencicipi, kata Al-Imam Asy-Syafi'i dengan kalimat yang sangat tawadhu dan sopan, kata beliau, guru, memang rizki itu kalau kita cari, datanglah anggur ini. Apa jawab Imam Malik? Tahukah engkau Asy-Syafi'i, saya barusan buka-buka kitab di siang yang sangat panas ini, saya itu berharap, ya Allah, kalau ada anggur enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Ada bagian yang tak perlu kita cari, kemudian dia datang. Tapi kedekatan kita dengan Allah itu yang dipupuk. Jadi ikhtiarnya bukan berangkat untuk dunia. Dekati pemilik dunia, maka dia berikan tanpa batas kepada kita. Jangan khawatir ya kawan. Ini bagian yang pertama. Nah sekarang, kalau kita ingin dapatkan kenikmatan itu, ingin tenang, ingin dunia mudah, akhirat dijamin, bagaimana cara hijrahnya? Karena tidak semua orang hijrah dijamin bisa mendapatkan dua keutamaan ini. Dunia dapat, akhirat dapat, alam kubur mendapatkan ketenangan. Kalimat orang hijrah dibuka dengan kalimat iman. Alladzina amanu. Saya ulang. Orang yang berhijrah dibuka dengan kalimat iman. Alladzina amanu. Sekarang fokus baik-baik, lihat baik-baik. Alladzina itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran.
1080 kali. Itu disebut dengan ismun mausulun yadullu ala al-amiyah, huruf sambung yang menunjuk pada semua kategori tanpa batas, di baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, maaf, kaya, cukup, siapapun dia. Seakan-akan Allah ingin katakan begini, hijrah itu terbuka peluangnya bagi siapapun. Anda jangan katakan ini bagaimana saya pernah berbuat maksiat, adakah peluang? Ada. Toh seorang pembegal, seorang preman itu bisa hijrah dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu Jundub bin Junadah? Boleh angkat tangan. Beliau mantan pembegal, tinggal di kota begal namanya kota Gifar. Tobat hijrah, datangi Nabi, begitu tobat pulang ke Gifar, didakwahi kaumnya, semua masuk Islam, jadi orang baik. Dari pembegal jadi orang paling baik di masanya, sekampung masuk Islam. Untuk mengabadikan itu dimasukkanlah nama tempatnya Gifar, berasal dari Gifar, tambah alif lam di depannya, ujungnya ganti dengan i. Saya dari Gifar al-Ghifari. Dimunculkan nama gelarnya kunyah Abu Dzar, dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Bahkan setelah itu meriwayatkan hadis. Saking bagusnya hadisnya, diambil oleh Imam An-Nawawi, ditempatkan dalam kitab Al-Arba'innya, nomor hadis yang ke-18. An Jundub bin Junadah wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Jundub bin Junadah pembegal masuk Islam, hijrah jadi pendakwah. Jadi semua terbuka. Jangan sampai memvonis diri saya paling hebat, tidak. Saya sering katakan, Allah lebih senang pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Fala tuzakku anfusakum, jangan merasa diri suci. Ayo hijrah. Ustaz, hijrah. Maaf, artis, hijrah. Dari tayangan-tayangan yang kira-kira Allah tidak sukai, yang auratnya terbuka, yang tayangan adegannya dilarang oleh syariat, hijrah. Demi Allah, Anda bisa wafat. Begitu Anda petakan semua itu, kata Allah, saya buka peluang untuk hijrah semuanya. Siapa yang pengen dapat dua keutamaan tadi, tanpa batas. Cuman yang pertama, kata Allah, Anda mesti yakin tanpa ragu, iman.